warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Fajar Media. Kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman ya, yaitu yang sering kita pakai di Linux ya, atau command line. Command line adalah tool yang penting untuk pengembangan software dengan menggunakan command. Anda dapat menjalankan banyak pemrograman pada komputer Anda. Mari mempelajari. Oke, langsung saja kita masuk ke membuat file ya, command line. Command line adalah tool untuk berinteraksi dengan komputer dengan hanya menggunakan teks. Juga dikenal sebagai text interface daripada metode lain seperti klik dan scrolling. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana command Unix ini. Yaitu kita mulai dengan pengenalan membuat command ya, seperti pada gambar di bawah. Anda dapat memberikan instruksi pada komputer dengan mengetik sebuah command ke terminal. Mari kita lihat gambarnya. Di situ ada gambar terminal dengan command touch dan sample.txt. Dan kita masuk ke penjelasan membuat file. Jadi pertama-tama mari kita lihat command untuk membuat file baru, yaitu adalah command touch ya. Anda dapat membuat file kosong dengan mengetik touch, kemudian disertai dengan nama file dan kemudian di enter atau menjalankan. Seperti pada contoh touch beginner.txt. Kemudian menjalankan command ya. Menjalankan command, Anda dapat menjalankan sebuah command dengan menekan tombol enter setelah mengetiknya. Bisa kita lihat ilustrasi touch beginners.txt. Komputer merespon dan menciptakan file baru. Mari kita terapkan ilmu yang telah kita pelajari. Jadi di sini kita mulai dengan sebuah command dan membuat sebuah file ya, di mana filenya bernama beginner.txt. Maka command yang kita ketikkan adalah touch beginner.txt ya. Jadi kemudian kita enter dan nantinya akan tercipta sebuah file bernama beginner.txt ya. Jadi di sana juga bisa kita lihat ada penjelasan ya. Jangan lupa setelah mengetik command kita harus mengetikkan enter ya. Maka bisa kita lihat ada beginner.txt, dimana filenya kosong. Kita verifikasi dan benar, kita lanjut ke level 2. Jadi setiap ilmu atau setiap command ini memiliki level masing-masing. Di level 2 menampilkan konten sebuah file. Jadi untuk menampilkan konten dari sebuah file gunakan command cat ya. Untuk menggunakan command cat, ketik cat kemudian disertakan dengan file name atau nama filenya ya. Jadi error dari command, jika Anda menemukan sebuah file yang tidak ada menggunakan command cat, Anda akan mendapatkan sebuah error karena command tidak sah. Jadi misalkan filenya nggak ada nih di satu directory, kemudian kita cat example.txt nggak ada, maka akan muncul error atau no file on directory. Kemudian tombol tab ya, fungsi dari tombol tab di terminal tersebut adalah bisa mengisi otomatis ya. Jadi jika Anda menekan tombol tab maka akan otomatis ya. Mari kita pelajari. Jadi sesuai instruksi ya, sebuah file yang bernama about.txt telah disiapkan untuk kita pelajari bersama. Dengan menggunakan command cat tampilkan konten about.txt ya. Jadi kita ketik cat about.txt dan dua tab dan enter. Jadi di dalam file atau di dalam about.txt ada file teks. Jadi file teksnya bisa kita lihat di situ, adalah layanan web ya, dimana Anda dapat belajar pemrograman secara online. Oke, untuk cat sudah. Kemudian kita akan mengisi beginner ya, beginner.txt, dimana filenya masih kosong. Kita copy paste langsung di navigasi sebelah kiri ya. Jadi kita copy paste,
kita copy kemudian dan paste aja di situ. Kemudian kita coba menampilkan ya yang sudah kita paste, kita coba menampilkan dengan perintah command line. Jadi kita ketikkan cat beginner.txt, maka di dalam beginner.txt adalah ada tag yang baru saja kita copy. Kita lanjut ke level selanjutnya. Di level selanjutnya kita ditemukan dengan membuat direktori ya. Bagaimana cara membuat direktori menggunakan command line ya, khususnya di komputer Linux atau di operating system Unix ya. Jadi membuat direktori dalam command line itu mkdir atau singkatan dari Make Directory ya. Jadi kita langsung saja terapkan dengan menggunakan command mkdir, maka kita diberikan instruksi untuk membuat direktori HTML. Langsung saja kita ketikkan mkdir spasi HTML dan di enter. Nah, di panel sebelah kanan maka otomatis tercipta sebuah folder atau sebuah direktori HTML. Kemudian kita langsung verif dan naik ke level berikutnya. Untuk di level 4 kita belajar struktur file ya. Struktur file saat menggunakan command line penting untuk mengetahui struktur file. Pada contoh struktur file di bawah kita mempunyai banyak cabang. Contohnya direktori project berisi file-file seperti about, .txt dan lain sebagainya. Kemudian ke direktori saat ini bagaimana pindah ke direktori contoh file .txt, dan juga jika Anda ingin membuat file baru di dalam direktori HTML, Anda dapat membuat filenya. Kemudian command line cd, untuk Anda dapat menggunakan command cd untuk berpindah ke direktori lain ya, dengan mengetik cd kemudian ke direktori, misalkan cd home atau cd about atau cd html. Dan direktori saat ini, pada direktori saat ini ditampilkan sebelah kiri ya. Pada direktori tersebut hal itu ada, namun ada juga errornya ya. Jadi ketika kita menuju sebuah direktori yang tidak ada, maka terminal atau command line akan menampilkan no subfile or directory. Jadi nggak ada sebuah file atau nggak ada direktorinya. Jadi langsung saja kita coba ya, kita coba langsung sesuai instruksi dengan menggunakan command line. Jadi kita pindah ke direktori HTML. Jadi kita ketik cd HTML, kemudian kita sudah berada di direktori HTML. Kemudian kita disuruh membuat file baru yang bernama studi ya, studi.txt. Langsung saja touch spasi studi.txt di dalam folder HTML dan kemudian enter. Nah, otomatis kita cek di panel sebelah kanan, maka ada sebuah file yang bernama studi.txt. Kemudian kita kirimkan dan kemudian lanjut ke level selanjutnya. Untuk di level selanjutnya berada di command line directory root atau home ya. Directory root dihilangkan pada struktur file di layar latihan ya. Jadi bisa kita lihat di layar, memeriksa direktori saat ini ada di pwd. Jadi di direktori sekarang itu kita lagi ada di direktori mana nih? Misalkan di pwd kita ada di direktori home. Coba langsung kita praktekkan. Cek direktori saat ini menggunakan command, jadi pwd. Jadi kita saat ini ada di direktori home project ya. Situ ada keterangannya ya. Kemudian kita akan berpindah ya. Berpindah dari direktori home project, kita akan menuju ke direktori language ya. Jadi otomatis kita ketik cd language dan kemudian pwd, maka kita sudah ada di direktori language ya, dimana di direktori tersebut ada satu file bernama index.txt.
dan kita konfirmasi lagi, kita ke level selanjutnya. Level selanjutnya adalah menampilkan konten direktori ya. Saat berpindah di antara direktori akan lebih mudah jika kita dapat melihat daftar file menggunakan perintah ls atau list ya. Jadi perlu dicatat bahwa command ls hanya akan menampilkan direktori dan file yang merupakan anak langsung dari direktori saat ini. Langsung saja kita praktekkan. Jadi di terminal kita ketikkan ls, maka di ls ada file berupa about.txt dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke directory language, kemudian kita klik ls dan ada satu file yang bernama index.txt. Kemudian kita lanjut ke level selanjutnya. Level selanjutnya adalah directory induk atau root ya, root directory. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana menggunakan command cd. Namun kita belum tahu bagaimana cara berpindah ke directory induk atau root ya. Jika Anda berpindah ke directory induk, Anda dapat menggunakan simbol khusus, yaitu simbol khususnya titik ya, titik spasi titik, seperti cd spasi titik titik enter. Langsung saja kita praktekkan. Kita langsung berpindah ke directory language ya, cd language, kemudian kita saat ini ada di directory language, kemudian kita cek ya benar di directory language, kemudian kita pindah ke directory induk yaitu dengan menggunakan cd ya, cd kemudian cek, ternyata kita udah ada di directory home ya. Dengan menggunakan command cd sudah directory home. Jadi langsung saja kita lanjutkan ke level selanjutnya. Di level selanjutnya ada cd tanpa menetapkan sebuah directory. Jadi jika Anda menjalankan cd tanpa menetapkan sebuah direktori, Anda dapat berpindah ke apa yang disebut direktori awal atau home ya. Direktori awal diwakili tanda titik-titik seperti pada gambar ya. Direktori awal atau home merujuk pada direktori dasar untuk pengguna. Karena hal ini penting, berpindah ke direktori awal dibuat mudah ya. Langsung saja kita terapkan dengan menggunakan command cd pindah ke directory language. Kita klik enter, kita sudah berada di directory language. Kemudian kita cek apakah benar, iya benar, language ada di home, progress dan ada di directory language. Kemudian dengan menggunakan command cd pindah ke directory awal, tapi kita cek dulu ada file apa aja di language dengan mengetikkan ls ya, ls, kemudian ada file index.txt, kita pindah ke directory awal, cd dan ls lagi, ada file about, beginner, html dan language. Kemudian kita cek dan kita confirm lagi, kemudian kita lanjut ke level selanjutnya yaitu level 7, bekerja dengan file dan directory. Dari sini kita akan mempelajari bagaimana menjalankan berbagai operasi seperti memindahkan, menyalin dan menghapus file dengan command line. Jadi bisa diperhatikan di sini. Memindahkan file, mari kita mulai dengan command untuk memindahkan sebuah file. Jadi commandnya adalah mv atau singkatan dari move. Jadi move spasi file yang akan dipindahkan spasi direktori tujuan ya, atau folder tujuan. Kita bisa lihat di gambar. Kemudian klik next dan memindahkan direktori. Nah, perbedaan dari memindahkan file dan direktori, memindahkan direktori ada sedikit tambahan ya. Jadi folder yang akan dipindahkan ada sedikit tambahan command, yaitu mv spasi -r ya. Jadi itu sebuah folder atau directory. Jadi kita akan coba
praktekkan langsung pindahkan file beginner.txt ke direktori awal, ke direktori HTML. Jadi move beginner.txt HTML dan enter. Otomatis file beginner akan pindah ke direktori atau folder HTML. Kemudian kita cek apakah ada, maka akan muncul. Kemudian di instruksi kedua menggunakan command move, pindah ke direktori HTML ke direktori language. Jadi move HTML spasi language dan enter. Jadi otomatis folder HTML akan masuk ke dalam direktori language atau dalam folder language. Kita konfirmasi lagi dan menuju level selanjutnya. Level selanjutnya kita ditentukan dengan mengubah nama file ya. Jadi command mv yang kita gunakan untuk membentuk file dapat juga digunakan untuk menamai ulang atau rename ya kalau dalam bahasa komputer itu. Jadi langsung saja kita terapkan atau praktekkan. Jadi kita disuruh pindah ke direktori HTML, kita klik cd HTML, kemudian enter. By cd HTML no show of directory, karena tidak ada, kita cek kita ada di mana. Oh ternyata kita ada di direktori, berarti kita masuk ke language. Jadi cd kita clear dulu. Clear, command clear adalah command untuk membersihkan ini ya, terminal. Jika kita terlalu banyak mengetikkan command, maka terminalnya akan banyak ke bawah. Jadi kita ketik clear, maka akan otomatis hilang ya semua commandnya. Jadi kita rename dulu atau kita cari dulu ini kita berada di direktori mana, dan instruksinya sekarang kita akan mengubah nama beginner.txt, tapi kita masih ada di home atau di root ya. Jadi kita harus ke direktori HTML. Direktori HTML berada di folder atau direktori language, maka kita harus ke direktori HTML cd language dan kemudian kita cek dan ternyata ada folder HTML. Langsung saja ke cd HTML. Nah di sana kita udah berada di dalam folder atau direktori HTML. Kemudian kita ketikkan ls untuk mengetahui file apa saja di dalam folder HTML. Kemudian kita ketikkan mv beginner.txt dan merename menjadi dojo.txt. Kemudian ketik ls dan hasilnya rename atau ganti nama yang telah kita lakukan telah berhasil sesuai instruksi. Kemudian kita kirimkan dan kita lanjutkan ke level 7. Di level 7 adalah level dimana kita harus menyalin file menggunakan command line. Nah, kita bisa lihat gambar ya. Jadi komandnya adalah cp atau singkatan dari copy. Jadi misalkan kita gunakan cp dojo.txt, maka otomatis akan tercopy ya, disusun dengan nama menyalin direktori. Jadi dengan command cp Anda juga dapat menyalin direktori dengan menambahkan pilihan ini tadi -r gitu atau strip r ya. Jadi error dengan command cp bisa disebabkan tidak ada filenya atau direktorinya tidak ada ya, kosong. Langsung saja di sini kita praktekkan. Kita sesuai instruksi disuruh pindah ke direktori HTML ya. Jadi kita cek dulu kita berada di direktori mana, ls, jadi direktori root ya. Jadi kembali juga kita ls lagi progress, kita di direktori progress sekarang. Bisa cek jadi home cd progress
masuk ke direktori HTML, maka kita masuk ke cd language, enter, dan kemudian kita ls untuk mengetahui ternyata ada HTML di sana. Masuk, kita ketik cd HTML dan kemudian HTML, ketik ls, kemudian dalam ada dojo.txt dan studio.txt. Kemudian instruksi kedua adalah salin dojo.txt dan buat file baru yang disebut project.txt. Jadi kita langsung saja ketikkan cp, kita ls dulu, cek cp dojo.txt, kemudian project.txt, dan otomatis file akan mengcopy command line atau perintah akan mengcopy dojo.txt menjadi file baru yang bernama project.txt. Dan juga bisa kita lihat di command line terminal ya, menampilkan, dan dari panel kanan di folder juga menampilkan ya project.txt. Kemudian salin direktori HTML dan buat sebuah direktori ya, direktori baru yang disebut Ruby. Jadi kita salin berarti kita ketikkan command copy strip R atau minus R. Jadi R itu direktori ya, jadi direktori HTML spasi Ruby, maka kita enter, kemudian otomatis bisa kita lihat ls dan ada direktori baru yang bernama Ruby ya. Dan bisa kita lihat di panel kanan ada Ruby, kita confirm dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menghapus file ya, dimana command line menghapus file yaitu adalah rm ya, atau singkatan dari remove. Misalkan rm nama file yang akan dihapus ya. Menghapus direktori sama langkahnya, cuman dia menambahkan rm spasi minus r atau min r, kemudian direktori yang akan dihapus. Bisa kita lihat gambar. Mari kita coba praktekkan langsung ya, dimana kini kita instruksi disuruh menghapus project.txt ya, yang berada di folder ya. Jadi dengan menggunakan command rm hapus project.txt, kemudian di sana ada project.txt, kita ketikkan command rm project.txt dan kemudian otomatis project.txt akan terhapus atau terremove ya. Kemudian pindah ke direktori language dengan menggunakan command hapus direktori HTML, dan kita coba ke direktori language, kita sudah cd dan ls, kita cek hapus direktori HTML, kemudian kita ketikkan command rm spasi min r spasi html dan enter. Cek kembali apakah sudah terhapus atau belum, maka otomatis direktori atau folder HTML sudah terhapus. Sampai di sini kita lanjut di level selanjutnya. Jadi ada level meninjau ulang ya. Jadi di level ini adalah level meninjau ulang semua yang telah kita pelajari. Di sini akan saya praktekkan dari awal kita belajar command line hingga akhir tadi ya. Jadi kita akan praktek langsung. Sebelumnya kita belajar dulu sejarah command line, dan mari kita terapkan apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga saat ini. Jadi kita disuruh untuk membuat direktori, jadi make dir direktori namanya website, jadi make dir website, kemudian enter, kemudian buat direktori top
nama top di dalam directory website. Maka kita harus masuk ke dalam directory website dulu, cd website, kemudian make tp atau top, enter, kemudian buat file yang bernama top.html dan stylesheet.css di dalam directory top. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam directory top yang sudah kita buat tadi dan buat dua file, yaitu file top.html dan stylesheet.css. Jadi kita buat aja dulu langsung filenya top.html, kita enter, kemudian touch.stylesheet.css, di command line ya. Jadi apabila kalian bekerja di command line atau di Linux di server, jangan lupa titik, spasi, dan juga command yang kalian ketikkan harus berhati-hati ya, karena apabila kalian menggunakan user root atau sudo kalau di Ubuntu dan menggunakan user root secara tidak kenal dengan komen, maka itu akan berakibat fatal ya di server kalian. Jadi paling tidak kalian harus berhati-hati, teliti sebelum menggunakan sebuah komen ya. Jadi harus pahami. Kemudian kita lanjut lagi ke topik, jadi touch stylesheet.css. Di sini coba kita copy paste. Jadi kita cek dulu kita berada di mana ini di directory website. Kita cek ada HTML yang sudah kita buat. Kita kembali dulu ke folder top atau masuk ke dalam folder top, kemudian kita buat touch stylesheet.css dan kemudian di directory website salin directory top dan beri nama about. Jadi ini sengaja saya buat terpisah buat inovasi aja sendiri. Jadi kita kembali ke directory website ya, copy -r atau strip r top, jadi directory top kita copy, kemudian dirubah menjadi about dan kita cek ternyata sudah tercopy ya. Kemudian di dalam directory about ubah nama top.html menjadi about.html. Nah ini tadi karena di directory top yang kita buat awal tidak saya sertakan top.html, saya sengaja agar sebagai troubleshooting ya, kemana file yang sudah hilang, maka kita harus membuat lagi file top.html tersebut. Jadi kita clear dulu biar command-nya bagus atau terminalnya nggak terlalu banyak commands. Jadi kita perhatikan di dalam directory about ubah nama top.html menjadi about. Jadi inilah tadi yang saya bilang top.html tidak saya masukkan. Di sana hanya ada file stylesheet.css, maka kita harus buat lagi atau kita bisa remove semua dan buat lagi sesuai instruksi yang berjalan. Jadi kita cek lagi ya di directory. Jadi ini coba kita remove kembali, remove directory. Ini kita salah ya karena kurang spasi dari rm -r about, jadi sudah kita remove directory about. Kemudian kita coba pindahkan top mv, kita coba pindahkan nanti top.html ke dalam folder top.
buat ini supaya agar buat koreksi troubleshooting juga. Jika sekecil apapun kita kalau udah bekerja dengan command line, kita ya membutuhkan sebuah ketelitian ya. Jadi kita coba di sini cd top dan kemudian kita cek. Nah, sudah ada 2 file yang dimaksud dan sesuai instruksi di awal. Kemudian kita masuk di langkah selanjutnya ya, yaitu mengcopy ya, yaitu salin directory top dan beri nama about. Jadi directory top atau folder top kita copy ya, clear dulu, kita clear, kemudian kita cek ls, kemudian kita kembali ke directory awal dan kemudian kita copy cp r top spasi about, enter, dan otomatis akan ada directory baru bernama about. Kemudian kita masuk ke directory about, enter, dan kita cek lagi ada apa, dan sama filenya ada stylesheet.css dan top.html ya. Kemudian langkah terakhir adalah ubah nama top HTML menjadi about.html. Jadi kita rm top.html spasi about.html dan enter. Can remove about. Oh, kita salah di ini ya, di ht ini pengetikannya. Jadi can rename. Maksud kita harus kembali ke directory awal ya. Jadi kita berada di directory about, harusnya kita cek di directory about udah remove ya, harusnya kita rename ya tadi. Jadi kita buat lagi file about.html, jadi touch top.html, kemudian kita cek sudah ada, kemudian kita clear lagi dan kita ketikkan cek lagi ls dan kemudian kita rename atau mv top.html spasi about.html dan enter. Nah, otomatis langkahnya sudah sesuai instruksi. Dan terakhir hapus file about.txt. Jadi kita rm about.txt yang berada di directory awal ya. Jadi kita ketik ls dulu, ls, kemudian kita cek directory website, kita berada di directory website sekarang. Pastikan sesuai dengan directory awal, kita ketikkan cd dan kita cek kembali dan kita cek ls, kemudian rm about.txt dan enter, dan otomatis about.txt sudah terhapus. Sampai di sini sudah selesai, kita sudah mencapai akhir dan semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Fajar ya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.